Tuntunan Sabda Minggu 20 Agustus tahun 2023. Hari Minggu biasa yang ke-20 dalam tahun A. Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Ayat emas ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapa, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Ada satu pelajaran yang sangat penting bagi kita semua dalam perikop Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Pelajaran itu adalah pentingnya ketekunan dalam doa-doa kita. Doa adalah bagian penting dari kehidupan Kristen, dan bagian penting dari doa adalah penyembahan dan ucapan syukur. Tetapi doa permohonan memiliki bagian yang besar di dalam doa-doa harian kita. Kita memiliki begitu banyak kebutuhan rohani dan duniawi, kebutuhan yang tidak dapat kita penuhi sendiri. Kristus sendiri telah memerintahkan kita untuk meminta kepadanya. Mintalah, maka akan diberi kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Semoga kita meminta kepada Allah dengan penuh semangat dan ketekunan yang membuktikan bahwa kita memiliki iman yang besar kepadanya. Ada 3 poin penting yang bisa kita lihat bersama agar kita bisa masuk lebih dalam lagi ke pesan Injil pada hari ini. Yang pertama, doa yang berani. Kita seringkali malu-malu dan takut untuk meminta apa yang kita butuhkan kepada orang lain karena kita beranggapan bahwa kita akan merepotkan mereka dengan permintaan kita. Kita menempatkan diri kita pada posisi mereka dan berpikir, saya tidak ingin merepotkan mereka. Tetapi Yesus ingin agar kita berani dalam doa, berpikir bahwa kita merepotkan Allah ketika kita meminta sesuatu kepadanya, berarti kita berdoa kepada Allah yang jauh dan tidak kita kenal. Bukankah Kristus telah menjamin bahwa jika kita meminta apapun kepada Bapa dalam namanya, maka permintaan kita akan dikabulkan? Permohonan yang lantang dari perempuan Kanaan itu sama sekali tidak mengganggu Kristus. Yang kedua, doa tidak dijawab. Sulit untuk merendahkan diri dan mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongan, bahwa kita tidak dapat sepenuhnya mengurus diri kita sendiri. Kesombongan dan rasa hormat kita sebagai manusia seringkali menghalangi kita untuk meminta apa yang kita butuhkan. Perempuan Kanaan itu tampaknya tidak keberatan. Ia menampilkan dirinya di hadapan Kristus dan orang lain sebagai pengemis. Teks Injil mencatat, tetapi ia sama sekali tidak menjawabnya. Orang mungkin berpikir bahwa Kristus menanggapi tindakan kerendahan hati perempuan itu dengan sikap yang dingin, bahkan merendahkan. Apakah Kristus tidak peka? Tentu saja tidak. Dia tahu betapa kuatnya iman wanita ini, dan dia menguji iman tersebut dengan tepat agar orang lain selama berabad-abad dapat mengagumi imannya yang sederhana. Seringkali ada banyak alasan tersembunyi mengapa Kristus tidak langsung menjawab doa-doa kita. Marilah kita kembali kepada Kristus dengan rendah hati, dengan iman dan pengharapan ketika kita merasa diremehkan atau diabaikan olehnya. Yang ketiga, doa yang manjur.
Doa yang efektif adalah doa yang rendah hati dan disertai iman serta pengharapan. Kita sangat peka ketika kita disakiti. Perempuan Kanaan ini sudah sangat tertekan dengan kondisi anak perempuannya dan omelan para murid. Seandainya ia tidak rendah hati dan memiliki iman serta pengharapan yang sederhana, perkataan Kristus kepadanya sudah cukup untuk membuatnya pergi dan tak kembali. Sebagai seorang manusia, ketika kita disakiti, kita dengan mudah mengambil kesimpulan dan tersinggung. Ketika harga diri kita terluka, kita seringkali buta terhadap kebaikan yang diharapkan atau dilakukan seseorang untuk kita. Berapa banyak jiwa yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun jauh dari Kristus karena mereka merasa bahwa Kristus tidak mendengarkan mereka, dan karena itu berpikir bahwa Tuhan Yesus itu begitu misterius serta jauh dari mereka. Padahal mungkin mereka tidak rendah hati dan memiliki iman serta pengharapan dalam doa-doa mereka. Saudara dan saudariku, marilah kita jangan menyerah dalam doa-doa kita tanpa benar-benar berusaha, karena Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Marilah kita memohon maaf karena telah menghakimi Tuhan, agar iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan menjadi lebih kuat. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.